Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa sanna layalihi bil qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diperintahkan kita berpuasa, di malamnya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat qiyam atau sholat tarawih, dan bulan juga di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada guru terbaik kita, pendidik handal kita, pemimpin teladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua dan Anda juga mudah-mudahan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang kelak dengan mengikuti, meneladani, menjadikan beliau sebagai guru, menjadi pendidik kita semua, niscaya kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Pemirsa sekalian, hadirin wal hadirat, pertama yang ingin saya sampaikan, bertanya dulu kepada kalian, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat, kalian dalam kondisi stabil, dalam kondisi menjalankan ibadah puasa yang tidak ada kekurangan sedikit pun, dan mudah-mudahan juga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan juga dalam kondisi belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pembinaan yang terbaik, lalu juga insya Allah menjadi generasi terbaik di masa akan datang untuk kemaslahatan dan kepentingan bangsa, negara, dan Islam. Begitu pula untuk orang tua dan diri kalian semua. Yakinlah bahwa sebagaimana ungkapan seorang ulama berkebangsaan Mesir, Syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kalian adalah seorang pemuda. Kelak di masa yang akan datang kalian akan menjadi sosok, seseorang, menjadi tokoh, menjadi orang yang diandalkan, menjadi orang yang dibanggakan, menjadi orang yang senantiasa diambil, baik pikirannya, tenaganya, atau juga ide-idenya, dan lain-lainnya, yang sifatnya positif bagi kalian atau dari kalian, sehingga mereka terus mendapatkan manfaat
dari hasil jerih payah kalian, karena kalian senantiasa belajar, menimba ilmu, berusaha mendapatkan bekal untuk kehidupan yang akan datang. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian, para pelajar, pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada siapa saja yang beriman untuk melaksanakan kewajiban dan juga menunaikan yang disunahkan, yang hakikatnya bukan sekedar beban bagi kita semua, tapi adalah kebutuhan yang kelak dengan ibadah yang kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Sesuatu jika dirasakan sebagai beban, mungkin akan terasa berat untuk dilaksanakan. Seperti kalian belajar, tentunya pasti kalian bukan merasa beban, tapi karena kebutuhan. Sehingga karena kebutuhan, maka kalian akan senantiasa mencari dan mencari, berusaha sekuat tenaga, walaupun harus mengerahkan tenaga, atau bahkan mengeluarkan uang dan biaya, bahkan harus meninggalkan keluarga. Tapi karena merasa butuh untuk mendapatkan ilmu, karena merasa butuh untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, baik di sekolah maupun juga di tempat lain, sehingga kalian senantiasa melakukannya dan berusaha untuk mengejarnya dan mendapatkannya. Nah, begitulah memang yang ketika seseorang merasa membutuhkan sesuatu, membutuhkan ilmu, membutuhkan makan, membutuhkan rezeki, membutuhkan harta dan sebagainya. Paling tidak kan ada 3 hal yang dilakukan ketika orang membutuhkan sesuatu. Yang pertama, dia berusaha mengerahkan segala apa yang dimiliki, baik fisik, tenaga, pikiran, pasti akan dilakukan agar dia bisa menggapai dan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dia akan mengorbankan apa yang dimiliki, bahkan waktu pun akan dikorbankan. Kenapa? Karena memang sesuatu yang akan diraih itu membutuhkan pengorbanan. Karena dia butuh, dia pasti akan mengorbankan. Paling tidak kalau kalian kan mengorbankan waktu, dari pagi sampai siang, mengorbankan keluarga, yang tadinya mungkin merasa enak di rumah, tempatnya nyaman, terus hanya beberapa saat di luar, di tempat, mudah-mudahan juga tempat sekolah kalian adalah aman dan nyaman, dan enak, sehingga akhirnya keluarga pun ditinggalkan, keluarga dikorbankan, walaupun korbankannya itu hanya sebentar, tapi tetap aja ini membutuhkan iktikad untuk meninggalkan karena membutuhkan belajar, membutuhkan sesuatu yang akhir nanti mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah dengan membutuhkan sesuatu, yang dilakukan adalah dia pasti mencari sesuatu yang bisa membantu dia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Apakah sarana, baik kendaraan atau juga yang lainnya, Nah, itu sarana atau pendamping yang bisa membantu kalian untuk mencapai keinginan dan kebutuhan. Jadi 3 hakikat itulah yang bisa kalian menggapai apa yang kalian butuhkan. Pertama, mengerahkan sesuatu yang dimiliki atau mengorbankan sesuatu yang juga dia
selama ini nikmati, atau juga ya dia berusaha untuk mencari hal-hal yang dapat membantu, membantu apa yang diinginkan untuk dicapai, untuk diraih, ya, apa yang dibutuhkan untuk dia mendapatkannya. Nah, begitulah juga saat ini kita berada di bulan Ramadan. Ya. Ramadan, ya, meskipun ya, terasa berat bagi kita melaksanakan ibadah puasa, tapi harus kita rasakan bahwa ini adalah kebutuhan kita untuk agar Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah kita mendapatkan takwa, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak ada kemuliaan selain takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Mungkin ada orang merasa mulia, ya, dengan orang tuanya yang pejabat, ya. Mungkin ada, ya, orang yang merasa mulia dengan harta yang dimiliki, yang berlimpah, yang banyak, ya, mobil mewah, rumah luas, ya. Mungkin ada orang juga yang merasa mulia dengan, ya, keluarga, ya, yang katanya keluarga, ya, yang terkenal, ya, dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi. Tapi ketahuilah bahwa kemuliaan yang dirasakan, ya, yang tadi saya sebutkan itu hanyalah nisbi, ya. Kemuliaan yang sementara, ya. Kemuliaan pasti ada ujungnya. Ya, kalau misalkan kemuliaan merasa dengan harta, hartanya akan habis, ya. Kalaupun mungkin gak habis, tapi paling tidak dirinya yang habis, ya, yang tidak bisa merasakan sampai harta itu habis, ya. Karena memang usianya mungkin sudah diambil atau sudah berakhir, ya. Ya, kalau mungkin bangga dengan orang tua, ya kelak orang tuanya juga akan meninggalkannya. Ya, kalau mungkin berbangga dan merasa mulia dengan harta, ya juga demikian. Wallahu alam. Nah, kembali kepada bulan Ramadan yang hari ini, ya, baik, ya, kita sedang berpuasa atau juga melaksanakan aktivitas lain, ya, bahwa memang inilah kebutuhan kita yang harus senantiasa kita rasakan sehingga ringan dari ibadah yang saat ini kita lakukan, ya, yang, ya, kita berharap hari-hari yang lalu yang sebelumnya sudah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berlipat ganda, ya, baik puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, ya, dan sampai belajar pun walaupun di rumah, ya, belajar kalian tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan akan membalas walaupun dalam kondisi puasa tetap belajar, insya Allah, ya, pahala yang kalian dapatkan akan berlipat ganda dan akan menjadi yang, ya, sangat-sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan, ya, disebutkan bahwa, ya, ada 3 bagian, ya, yang mungkin kalian semua juga pernah dan telah mendapatkan, ya. Ya, yang mana katanya awaluhu rahmah, ya, pertama atau 10 hari pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, 10 hari kedua adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir itqun minan nar, ya. Kita terbebas dari, ya, azab, ya, dari siksa yang kelak akan, ya, diderita oleh orang-orang yang tidak beriman atau tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bagaimana kita hendaknya merasakan 3 hakikat itu di dalam kehidupan kita selama di bulan Ramadan ini. Ya, walaupun sebenarnya di hari lain bisa kita dapat, tapi ini secara spesifik, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa, ya, rahmat Allah, maghfirah Allah dan juga itkun, ya, minan nar Allah Subhanahu wa taala itu begitu ada di dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Begitu harusnya terasa dalam diri kita. Pertama, rahmat. 10 hari pertama
adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya tentunya kita harus ya merasakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Apa maksudnya rahmat ini? Bahwa Allah tidak pernah marah terhadap perbuatan kita yang mungkin ada kelalaian, ada kemaksiatan, atau ada pelanggaran-pelanggaran. Allah nggak marah. Ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah menyebutkan warahmati wasi'at ghadabi. Atau dalam riwayat lain dikatakan warahmati taglibu ghadabi. Rahmatku begitu luas daripada amarahku. Rahmatku mengalahkan, ya, bahkan mengungguli dari amarahku. Kenapa demikian? Ya kan wajar ya. Manusia itu kadangkala ya melakukan sesuatu atau pelanggaran, ya maksiat, ya tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mau memberikan balasan kepadanya dengan azab, dengan siksa atau dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Allah tidak mau melakukan itu, ya. Karena Allah masih memberikan sayangnya kepada hambanya, sehingga diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali, untuk segera melaksanakan perintah Allah yang sebaiknya dan sebenarnya. Ya. Sehingga akhirnya kasih sayang Allah itu lebih luas dan lebih unggul dan mengungguli, bahkan sampai mengalahkan godobnya Allah Subhanahu wa taala, murka Allah. Ya. Kalau dalam akhir surat Fatir disebutkan, sekiranya Allah ingin membalas langsung perbuatan maksiat manusia, bisa jadi semuanya sudah tidak ada. Bisa jadi tidak ada lagi yang bisa hidup. Masya Allah ya. Ya, na'udzubillah, semoga ini tidak terjadi. Ya, karena memang kita tidak menginginkan hal tersebut, tapi jangan sampai juga merasa enteng saja, pasti rahmat Allah akan diberikan ya. Jangan juga. Nah, kesempatan ini harus kita jadikan kesempatan yang baik agar kita mohon kepada Allah rahmatnya, agar Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan dan juga memberikan rahmatnya kepada kita semua di 10 hari pertama ya. Yang insya Allah dengan pengharapan kita maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi kita. Yang kedua adalah magfirah ya, ampunan ya. Nah, ini juga ampunan Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kepada siapa saja yang ada di bulan Ramadan ya. Ketahuilah bahwa Ramadan itu bukan sekedar ibadah yang kita diperintah untuk puasa, tapi juga sarana kita untuk mendapatkan ampunan. Ya, artinya bahwa ibadah yang kita lakukan, sebanyak ibadah yang kita terus tunaikan, maka semakin banyak kita berpeluang untuk mendapatkan ampunan. Ya, contohnya adalah dalam ayat dikatakan innal hasanati yuzhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan, ibadah yang kalian lakukan, ibadah yang semua kita lakukan selalu, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kebaikan-kebaikan dari belajar kalian, ya, selama sesuai dengan syariat Allah dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan kesempatan untuk menggugurkan kesalahan, menjadikan sarana agar kesalahan kalian dapat ya terhapus. Selama kesalahan itu sifatnya kecil ya, sifatnya yang ya bukanlah yang besar ya, bukan sebuah syirikan ya, atau juga durhaka kepada orang tua yang senantiasa di sini harus ya tentunya minta maaf dulu kepada Allah dan juga minta maaf kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah juga memberikan ampunan kepada kita, memberikan ampunan kepada kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah ketika sudah rahmat Allah berikan, lalu juga ampunan diberikan, ya selanjutnya adalah itqun minan nar. Ya. Kita terpelihara, kita terjaga, kita terhindar dari azab neraka. Ya. Masya Allah ya, 1 bulan saja Allah berikan kesempatan ini dalam 3 bentuk, lalu akhirnya kita bisa beroleh kebaikan-kebaikan yang banyak ya, yang berlimpah ya. Karenanya mari kita gunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya, mumpung masih ada sisa waktu, maka kita kuatkan, kita ya semangati atau kita buat sebagai sarana kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan juga kesempatan kita terhindar dari api neraka, dan kelak kita juga dengan puasa mendapatkan syafaat dan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat. Aku qouli hada. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.